Diri, Bu. Oke, terlihat ya. Faunia, Faunia. Hadir, Ibu. Oke. Firda, Firda Anugrah. Firda, belum ada? Oh ada. Oke. Gerald Lenda. Hadir Ibu. Oke. Gracie Riani. Hadir, Ibu. Oke. Hadasah Kimberly. Hadir Ibu. Oke. Intan Yotan. Intan Yotan. Belum ada? Jonathan Alrik. Jonathan Hadir Alrik. Ibu. Hadir. Oke. Khalil Rafif, Khalil. Khalil. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Zainal. Muhammad Zainal. Belum ada? Mufahmi. Hadir Bu. Oke. Naila Puspita. Hadir Ibu. Oke. Nur Zahwa. Hadir, Ibu. Nur Halisa. Hadir, Ibu. Oke. Priscilia. Hadir Bu. Rahmat Asram. Hadir Bu. Oke. Rohit. Rizka. Hadir, Bu. Sofita. Hadir, Ibu. Oke. Stefani. Hadir, Ibu. Suhesni. Hadir Bu. Siva. Hadir, Ibu. Filka. Hadir, Bu. Wahdania. Hadir Ibu. William Aprianto. Hadir Ibu. Oke. Silakan raise hand yang belum dipanggil. Angelin ya, kelas A ya, Dek ya? Iya Ibu. Oke. Ada lagi selain Angelin? Ifda Bu, kelas A. Kelas A. Angelin. Aku cek dulu Angelin ya. Oke, sama satu lagi Ifda. Ifda kelas A atau kelas B? Kelas A Bu. Ifda. Kenapa tidak ada, Dek? Kelas B jangan-jangan. Coba saya cek dulu. Ifda. Tidak ada kelas A ya. Kelas A. Iya. GHI. Oh ya, ada. Oke. Sudah ya. Oke, Dek. Jadi hari ini Adik-adik untuk semuanya ya. Kelas A maupun kelas B. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi terkait tabel mortalitas gitu. Mungkin Adik-adik juga tidak asing. Tapi sebelum itu nanti ada satu uji hipotesis atau istilahnya bagaimana kita menentukan survival function-nya dari dua distribusi kemarin. Kalau tidak salah terakhir adik-adik kemarin mengestimasi survival dari Kaplan-Meier sama Nelson Allen ya, betul? Dan mungkin ada latihannya juga gitu. Untuk materi adik-adik bisa akses di sekolah karena sudah saya upload itu presentasi, jadi silahkan nanti dicek. Jadi kalau tidak salah pekan lalu saya ada latihan adik-adik menganalisa placebo ya, yang data placebo dibuat survival function-nya dengan estimasi Kaplan-Meier itu seperti apa, gitu ya. Nanti kita akan lihat. Terus hari ini nanti ada tambahan sedikit terkait itu estimasi non-parnya.
Lalu selain itu nanti juga akan kita lanjutkan terkait tabel mortalitas, terkait interpolasi dan juga estimasi yang istilahnya nanti waktunya itu tidak bulat gitu, tapi bisa jadi mungkin kita cari nilai nilai peluangnya itu ketika misal bukan 1 tahun ke depan, tapi bisa jadi kurang dari 1 tahun gitu. Misal peluangnya dalam 1,5 tahun ke depan gitu, peluang kematian ketika kita asumsikan mungkin dalam 1/2 tahun ke depan itu berapa sih. Nah itu nanti ada beberapa pendekatan, ada beberapa asumsi yang akan kita kenakan atau istilahnya ya ini asumsi usia pecahan gitu ya. Nanti kita akan terapkan bagaimana di tabel mortalita itu. Nah ini slide saya sudah terlihat adik-adik. Apakah sudah terlihat? Oke. Jadi saya lanjutkan ya. Oke, jadi di sini kemarin kalau tidak salah ada latihan terkait bagaimana adik-adik membuat plot estimasi Kaplan-Meier untuk placebo itu. Karena yang terapi sudah ditunjukkan kemarin gambarannya, kalau yang lihat adik-adik lihat pekan lalu survivalnya untuk yang 6MP atau yang istilahnya yang terapi itu bisa kita tuliskan sebagai yang atas ini grafiknya ya. Nah, semoga adik-adik sudah mengerjakan belum yang placebo? Nah itu. Sudah, Bu. Oke, nah itu kalau adik-adik buat si survival function 2 perawatan ini dalam satu grafik, terlihat bahwa apa? Yang survival function untuk waktu secara keseluruhan ya, si perawatan terapi itu punya nilai survival function yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan si placebo punya gitu. Jadi sebenarnya kita bisa nanti lihat gitu, oh ternyata kalau kita amati gitu ya, sampai si pasien-pasien itu sampai kambuh itu ternyata yang punya nilai survival yang lebih tinggi, yang lebih lebih lama ya berarti ya, lebih lama waktunya, lebih bagus kan berarti kalau kayak gitu. Lebih lama dia sampai kambuhnya itu yang 6MP, berarti mungkin ya kita bisa rekomendasikan ke depannya yang bisa dilakukan mungkin lebih condong ke 6MP. Dasarnya apa ya? Karena ini tadi survival function-nya dia lebih tinggi daripada si perawatan yang menggunakan placebo gitu. Jelas ya itu nanti. Jadi sebenarnya yang kita latih kemarin itu menyimpulkan secara grafik gitu. Jadi kita estimasi tuh parameter dari ST-nya atau survival dari Kaplan-Meier-nya itu seperti apa, lalu kita plotkan gitu, kita visualkan. Oh ternyata dengan waktu yang sama, kan ini kan kita bisa ambil waktu-waktu yang sama ya. Misal ya kalau satu kan kita juga bisa lihat, misal 1 di placebo kan sama aja survivalnya dengan yang 1 di di 6MP ini ya. Nilainya berapa ya? Tetap 1 kalau di 6MP karena baru ada kejadian di poin 6. Itu kan berarti tiap-tiap titik sebenarnya bisa kita bandingkan tuh antar perawatannya. Makanya ya ini sekali lagi menyimpulkan secara grafis ya. Jadi kita bisa tahu karakteristik dari fungsi survivalnya itu seperti apa itu dari tiap-tiap perawatannya. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa lihat karakteristiknya dari si fungsi survival dari si perawatan itu tadi, tapi dengan pendekatan uji hipotesis atau ya statistika inferensi ya. Kalau yang sebelumnya kan mungkin lebih ke deskriptif gitu, kita lihat visualnya. Tapi kalau sekarang kita mau dekatinya dengan statistika inferensi. Mungkin adik-adik sangat sudah kenal di metode statistika gitu. Ada uji hipotesis, isinya ya hipotesisnya, terus statistik ujinya, terus daerah kritis, terus kesimpulannya apa gitu kan ya. Jadi itu saya rasa ya formulasi dari si hipotesisnya itu seperti apa. Makanya di sini
kita akan gunakan salah satu uji. Sekali lagi, sebenarnya tidak hanya uji ini adik-adik, bisa macam-macam gitu ya jenisnya. Mungkin nanti adik-adik bisa cek-cek juga di berbagai buku survival gitu. Ada macam-macam uji gitu sebenarnya untuk membandingkan dua fungsi survival, tapi untuk yang di kelas ini saya hanya akan jelaskan terkait yang namanya uji log-rank ini. Nah, tujuannya tentunya ya tadi seperti yang saya sampaikan untuk membandingkan dua fungsi survival. Jadi kalau kita punya dua data gitu yang ingin kita bandingkan, misal ya itu tadi contoh antara perawatan 6MP sama perawatan placebo tuh kira-kira yang efektif yang mana sih? Kan kita bisa lihat keefektifan itu ya dari itu tadi waktu dia sampai kambuh lagi, eventnya itu kambuh. Berarti kan ya semakin lama dia akan sampai di kambuh itu berarti kan asumsinya ya semakin baik gitu kan. Nah itu istilahnya membantu. Nah ini sama gitu. Terus nah di sini H0-nya, H0 hipotesis 0 yang kita ambil adalah S1T atau istilahnya survival function yang pertama ini, pertama kedua ini bisa terserah adik-adik sekalian ya penempatannya, tapi biasanya ya mungkin kalau di kasus kita tadi ya 6MP-nya itu yang mungkin yang pertama, terus yang dua itu ya yang si placebo gitu. Diasumsikan fungsi survivalnya sama, terus yang hipotesis alternatifnya satu itu ya ada 3 kemungkinan, bisa lebih besar, kurang dari, atau ya istilahnya tidak sama dengan keduanya gitu ya. Jadi tidak sama gitu. Jadi kalau kita kalimatkan gitu, kita narasikan H0 itu berarti ya fungsi dua survival itu sama. Terus kalau H1 fungsi survivalnya berbeda gitu. Istilahnya seperti itu. Nah, nanti lebih besar atau lebih kecilnya mungkin nanti kita bisa gunakan uji hipotesis yang lain gitu. Tapi untuk uji log rank hanya istilahnya kita tahu bahwa dia sama atau tidak gitu antar fungsi survival itu. Jadi istilahnya melengkapi ya, sebenarnya kan kayak gitu ya, kadang kan normalitas misalnya adik-adik menguji kenormalan data, residual data gitu. Itu kan sebenarnya kita bisa lihat dari dua kan, dua cara gitu, dua metode. Yang pertama mungkin ya secara deskriptif kalau dia memang data-datanya itu istilahnya dekat dengan kalau Anda lihat satu garis gitu, QQ plot gitu ya, dalam satu garis tertentu dia di antara sebar itu berarti normal. Tapi kalau dia acak, nah itu kan berarti tidak normal. Tapi ada juga uji normalitas gitu yang ada hipotesis bahwa data tidak berdistribusi normal dan alternatifnya juga data berdistribusi normal atau sebaliknya. Saya juga nanti coba dicek ya, itu kan sama saja dengan ini sebenarnya. Tapi di sini yang digunakan statistik uji ada W, istilahnya W, itu isinya apa? Nah ini O1 dikurang E1 dikuadratkan dibagi E1 ditambah O2 dikurang E2 dikuadratkan dibagi E2. Dengan W itu berdistribusi chi-square, C-square dengan derajat kebebasannya 1. Jadi tentunya ini nanti adalah satu nilai gitu ya. O itu adalah jumlahan dari eventnya, dari kejadian 1, O2 ya jumlah kejadian eventnya di di tadi perawatan 2 gitu, di event kedua gitu ya. Di perlakuan 2, ini perlakuan 1, perlakuan 2 gitu ya. Lalu E1 maksudnya yang di bawah ini Dek. Jadi Y1 dibagi Y1 ditambah Y2 dikali D1 ditambah D2. Terus E2 adalah Y2 dibagi Y1 ditambah Y2 dikali D1 ditambah D2 itu. Itu E besar sama ini estimasinya gitu maksudnya. Jadinya dia E kecil. Nah, terus di sini kondisinya daerah kritisnya H0 itu akan ditolak jika tingkat signifikansi dengan tingkat signifikansi alfanya biasanya ya 5% ya atau setengahnya juga bisa 0,025 jika si W ini yang hitungan statistik ujinya itu melebihi chi-square 1 min alfa dengan DF-nya 1 gitu. Jadi tergantung nanti yang menentukan juga alfanya itu berapa, nah itu juga mempengaruhi ya keputusannya itu kesimpulannya. Oke, nah untuk contoh kita tadi gitu, kemarin mungkin adik-adik juga sama ya, saya kira datanya. Nah di sini
Saya rasa T, D, D1, D2 sudah didapatkan ya kemarin karena kita hanya mengamati, data yang ada. Toh untuk T ini ya waktunya, karena ini kebetulan sama, ininya, apa, nilai-nilainya kita bisa urutkan gitu ya. Kalau misal yang untuk D1 yang 6 MP tentunya dari 1 sampai 5 tidak ada kejadiannya, tapi setelah dari 6 seterusnya baru ada kejadian. Nah, ini kan sebenarnya ya tinggal, istilahnya diakomodasi semua T-nya di sini. Terus D1 sekali lagi itu kan banyak kejadian gitu ya di titik itu. Terus D2 juga, tapi untuk yang placebo. Kalau yang D1 untuk 6 MP, terus Y1 kemarin apa? Y1 itu kan data ini ya, data keseluruhannya ya. Jadi kalau ini tadi kemungkinan waktunya, T itu kan waktu toh, kalau Y1, Y2 berarti ya istilahnya sampelnya itu berapa jumlahnya awalannya. Nah, kemarin kan juga berkurang kalau ada yang tersensor gitu kan. Kalau untuk yang Y2 ini berarti kan yaitu kita lihat saja, apa, karakteristik dari dataset yang kita punya gitu. Kalau 19 di sini maksudnya apa? Ya 21 dikurangi 2 karena sudah ada kejadian yang jumlahnya 1 gitu. Untuk yang 2 ini adalah placebo gitu. Dan seterusnya. Lalu kalau S1 tadi kalau ada adik perhatikan adalah Y1 dibagi penjumlahan Y1 Y2 berarti kan Y1 itu 21 dibagi jumlahannya 21 ditambah 21 berarti 42 toh dikali 2. 2 ini apa? Jumlah D1 ditambah D2. Jadi ini sekali lagi eventnya si placebo. Ini eventnya si 6 MP atau tadi istilahnya apa tadi? Dia terapi. Kalau D2 ini adalah yang placebo. Jadi ya sudah ini menyesuaikan dengan formula yang ada. Kalau di sini coba yang misal E1 untuk yang T17 berarti ya 10 karena Y1-nya 10 dibagi 13 karena Y1 tambah Y2 ya 13 dikali 1. 1 itu ya jumlahan kejadiannya 0 tambah 1. Nah, ini kita dapat kalau kita jumlah semuanya E1 ini nilainya 19,26. Lalu E2 bedanya di mana? Tentunya untuk D1 tambah D2-nya sama, bedanya hanya di bagian pembilangnya gitu. Pembilangnya kan berarti Y2 bukan Y1. Berarti kalau di sini ya 21, kalau yang tadi yang T17 berarti ya 3, menyesuaikan Y2-nya berapa. Terus kita jumlahkan di tiap-tiap T-nya, kita peroleh 10,74. Lalu setelah ini pun juga. Nah, ini yang namanya O1, ini O2. O itu sekali lagi jumlah kejadiannya yang terjadi selama waktu pengamatan itu berapa. Ya. Terus di sini kita masukkan segala statistik yang ada di tabel ini gitu. Makanya kita input O1-nya 9 dari sini. E1 itu maksudnya totalnya ya. Jadi total keseluruhan E1 gitu. Jadi E besar itu berarti maksudnya adalah apa? Jumlahan dari tiap-tiap E1 di tiap-tiap T gitu ya. E besar. Jadi seperti akumulasi. Kalau E2 berarti dia ya akumulasi dari atau jumlahan keseluruhan dari E kecil 2 gitu ya. Jadi istilahnya akumulasinya gitu gampangannya. Terus kita peroleh sekitar 15,267. Nah, ini kalau kita ambil alfa, kalau tidak salah alfanya 0,025 deh di contoh ini. Dan itu kalau kita cek di tabel chi-square gitu, dia nilainya lebih besar dari 3,84. Ini yang di chi-square-nya 3,84. Nah, makanya di sini artinya pun juga p-value-nya cukup kecil. Nah, ini sebenarnya nanti bisa kalau kita mungkin pakai software ya, bisa kita bandingkan dengan p-value yang ada gitu. Tapi kalau kita pakai uji statistik W ini berarti ya kita bisa simpulkan dengan yang ini saja, yang nilai W saja gitu, dengan W yang di tabel. Lalu di sini dapat kita simpulkan bahwa H0 itu ditolak dan berarti dua kurva survival tersebut pasti berbeda gitu kan ya. Tapi kita belum tahu berbedanya itu seperti apa ya, hanya ya berbeda saja gitu, tidak sama. Nah, itu mungkin bisa istilahnya kan melengkapi ya secara inferensi gitu, secara secara inferensi statistiknya. Nah, itu apakah jelas ini? Jadi
nanti mungkin adik-adik bisa cek uji-uji lain yang bisa menggambarkan mana yang lebih besar gitu ya. Jadi bisa jadi memang kita perlu uji lain untuk melengkapi uji yang lock rank ini. Tapi sementara ya kita hanya berfokus di hipotesis alternatif yang kedua fungsi survival itu berbeda gitu. Apakah jelas ini? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Iya. Oke, nah selanjutnya jadi sebenarnya berhenti di situ ya terkait estimasi non-par. Jadi sebenarnya kalau estimasi non-par itu kan lebih ke datanya ya. Jadi kalau adik-adik punya data survival dan ingin tahu bagaimana karakteristiknya, sebenarnya kita yaitu bisa kita fit dengan suatu distribusi yang mungkin dipelajari di awal, yang mungkin adik-adik sudah buat infografis terkait distribusi itu dan parameternya berapa, nanti diestimasi, atau bisa adik-adik dekati dengan ini gitu, istilahnya non parametrik. Karena kenapa? Karena ada kekurangannya kadang yang parametrik itu yang kemarin. Misal kita mau cari estimasi parameternya tapi mungkin solusinya kita tidak bisa dapatkan secara analitik gitu. Jadinya kita harus ya cari estimasi lain gitu. Nah, salah satunya yang ini gitu, berdasar data gitu ya, deterministik sekali gitu. Nah, itu jadi ini sebenarnya ya salah satu cara ya. Nanti adik-adik bisa sesuaikan dengan ya data yang adik-adik punya gitu. Jadi bisa banyak cara gitu untuk menemukan karakteristik dari kasus yang adik-adik punya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hal baru ya, yang ini hal terakhir yang akan dibahas di materi sampai UTS gitu ya. Jadi setelah itu nanti mungkin akan dilanjutkan kembali dengan Bu Ainun terkait estimasi juga, estimasi beberapa mungkin ke parameter atau mungkin metode-metode aktuaria yang akan terkait dengan survival ini. Tapi ini yang materi terakhir yang akan saya bahas adalah terkait tabel mortalitas. Jadi perlu diingat adik-adik di sini ada beberapa hal yang mungkin adik-adik perlu ingat. Yang pertama, kalau mungkin ada ingat dulu di tabel mortalitas kan ada beberapa komponen ya, dan saya rasa mungkin semuanya sudah tidak asing gitu ya di tabel mortalitas waktu yang di matematika aktuaria pun juga ada ya kayaknya terkait LX, terus DX, terus peluang-peluangnya kan itu juga istilahnya tidak asing lagi gitu. Nah, ini review saja. Jadi ada fungsi survival yang bisa kita nyatakan sebagai rasio dari jumlahan orang yang hidup ya setelah X+1 gitu. Jadi dalam X+1 dibagi di waktu awalnya, L0 kan kohortnya ya. Jadi berapa sih orang yang kita asumsikan survive di awal gitu. Terus kalau fx ya tinggal selisihnya dan seterusnya. Nah, ini hubungan-hubungannya nanti saya harapkan adik-adik masih ingat ya. Jadi ini pun juga yang nomor 4, kalau nomor 1, 2, 3 saya rasa mudah ya. Bedanya ya saya rasa tidak ada bedanya, tinggal kita hubungkan dengan notasi aktuaria yang sering kita gunakan gitu. Terus yang nomor 4 ini ada kondisi ya di mana ini ada perbedaan, mungkin ada NDX. NDX itu kan berarti ya yang meninggal ya, jumlahan orang yang meninggal di antara X+1, X plus N plus 1 itu ya. Jadi berapa sih yang meninggal? Nah, itu kita rasiokan dibagi dengan kondisi awalnya seperti apa. Terus hazard rate pun juga bisa kita dekati dengan nilai-nilai banyaknya gitu ya, LX. Itu kita bisa gunakan ini. Lalu density function. Nah, ini yang mungkin tadi yang sudah kuliah matematika aktuaria mungkin teringat kembali. Jadi densitas itu sebenarnya juga bisa kita bilang sebagai TPX dikali mu X gitu ya. Jadi XP0 dikali atau ini SX dikali mu X hazardnya gitu. Terus expectation of future lifetime at birth, berarti ini yang continue ya.
Dia bisa juga sebagai T0 dibagi L0. Gitu. Ini review saja. Mungkin di awal adik-adik sudah pernah ketemu. Terus di sini variansi juga sama, variansi itu momen kedua dikurang momen pertama, tapi kalau kita gunakan tabel mortalita berarti istilahnya ya kita gunakan ya info-info yang ada gitu. Contohnya LX atau DX atau Q atau P, nah itu kita gunakan. Nah, di sini ada komutasi ya, ada beberapa simbol-simbol yang mungkin baru adik-adik ketahui gitu, T0 misal. T0 di sini maksudnya adalah jumlahan dari LY gitu, atau kita kalau continue ya, kita bisa integralkan dari X sampai tak hingga dari si LY. Di LY-nya mungkin nanti berupa fungsi ya, bisa jadi seperti itu. Terus atau kalau kita bilang sebagai apa dalam tabel mortalita ya bisa jadi dari si jumlahan LX-nya sampai tak hingga gitu. Nanti kita bisa lihat di situ. Terus ini saya rasa nomor 9 ini juga sama. Densitas dibagi survival ini maksudnya ya ini ya fungsi densitas yang bersyarat gitu. Jadi ya densitasnya kita bagi dengan survivalnya seperti apa. Lalu ini conditional expectation of future lifetime. Ini juga apa bedanya dengan yang tadi kira-kira? Kalau yang nomor 7 dia at birth ya. Jadi dibandingkannya harapannya dari dia lahir sampai waktu sampai dia sampai omega gitu, sampai tak hingga kapan gitu ya nanti waktunya. Tapi kalau ini dari waktu X, jadi usianya tertentu itu berapa. Sebenarnya sama saja intinya ya. Cuma nanti penjumlahannya jadi tergantung awalannya berapa. Terus ini juga sama saya rasa. Nah ini central rate of death over. Jadi di sini ada istilah central rate of death over atau istilahnya dia seperti mediannya ya. Jadi median nilai tengahnya antara X dan X plus N itu berapa sih nanti ininya apa besarannya gitu, nilai tengahnya. Terus di sini pun juga exposure concept. Jadi di sini NLX itu 0 sampai N dari LX plus S. Nah ini biasanya kalau ada fungsinya baru kita gunakan. Nah ini juga penting adik-adik dari konsep tadi. Kenapa kita perlu menginterpolasi? Karena mungkin bisa jadi nilai-nilai yang akan kita cari itu tidak ada di tabel mortalita. Kan kalau di tabel mortalita itu kalau adik-adik lihat hanya jaraknya itu per tahun ya, +1, +1, +1. Nah bisa jadi kita pinginnya atau kita butuhnya itu misal setengah tahun selanjutnya atau 1/4 tahun selanjutnya gitu kan memungkinkan sekali ya kita perlu infonya seberapa. Nah di sini ada beberapa pendekatan yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama ini sampai nomornya ada keganti ya. Itu harusnya 1, 2, 3. Jadi yang pertama itu asumsi linear. Jadi di sini diasumsikan bahwa hubungan antar titik data itu garis lurus. Jadi nanti kalau ada 2 titik data diketahui, berarti nilai yang di antara dua-duanya itu diasumsikan juga bertambah secara konstan karena ya tetap seperti garis lurus gitu ya. Terus yang kedua, asumsi eksponensial. Jadi di sini didasarkan bahwa hubungan antar titik memiliki pola eksponensial, yaitu pertumbuhan atau penurunan yang proporsional terhadap nilai sebelumnya. Jadi nanti ada pengalinya ya. Jadi sesuai dengan ininya nilai awalnya itu berapa. Terus asumsi hiperbolik atau sering dikenal sebagai asumsi Balducci adik-adik. Jadi mungkin adik-adik pernah kenal yang Balducci itu. Nah, ini juga menggabungkan metode yang sebelumnya gitu. Jadi linear digabung dengan eksponensial. Nah, tentunya ini juga karena gabungan ya, jadi lebih rumit dari keduanya. Jadi di sini titik-titik data itu diasumsikan non-linear dan dapat lebih baik menyesuaikan pola yang kompleks. Jadi
istilahnya kita gunakan keduanya ya. Nanti kita lihat seperti apa tuh maksudnya. Nah ini ringkasannya dan saya rasa ini penting di tiap-tiap barisnya gitu ya. Sekali lagi S itu biasanya memang yaitu tadi pecahan ya, misal setengah gitu. Oh kita pengen tahu kan kalau di tabel mortalita tuh mungkin adanya L10 sama L11, tapi L10 setengah itu enggak ada gitu. Jadi di sini ya 10 X-nya 10, S-nya setengah gitu maksudnya. Mungkin dalam apa namanya? Penerapannya gitu ya. Nah ini di tiap-tiap asumsi tadi adik-adik linear tuh biasanya kita bisa bilang dia UDD atau apa kemarin uniform distribution of death ya. Jadi distribusi seragam, uniformly distribution of death kalau tidak salah ya. Nanti Anda cek. Nah di sini untuk penjabaran LX plus S atau istilahnya nilai banyaknya orang yang ada di LX plus S gitu yang survive sampai LX plus 1 gitu, LX plus S plus 1. Nah ini berarti LX kita kurangi dengan S dikali DX. Jadi S itu tadi ya pecahannya dikali si LX plus 1 ditambah ini kan yang di awal ya. Ditambah 1 min S dikali LX. Lalu yang kedua untuk constant force dia asumsinya untuk si LX plus S adalah LX kali PX dipangkatkan S. Kalau untuk Balducci ini juga jabarannya tinggal dijabarkan ya. Ini sama saja. Terus yang di sini nah ini penjabarannya si LX Balducci. Jadi S dikali 1 per LX plus 1 ditambah 1 min S kali 1 per LX dipangkatkan min 1. Nah, terus ini dengan kondisi S-nya itu ya antara 0 sampai 1 ya, adik-adik sekalian. Jadi memang ya pecahan gitu ya. Terus kalau yang kedua, ketika kita mau cari peluang si X itu misal akan tetap hidup di X plus S dengan S-nya itu ya itu tadi misal setengah tahun atau seperempat tahun. Nah itu kita bisa dapatkan dengan UDD assumption berarti dia 1 dikurang S dikali QX. Lalu kalau untuk eksponensial atau constant force berarti ya PX-nya kita pangkatkan si S. Atau kalau continue kita bisa bilang pangkat min mu S gitu. Jadi mengikuti saja. Kalau constant force kan berarti ya mu-nya konstan toh, berarti ya kita bisa dapatkan dari ini juga hubungannya sama. Terus ini pun sama, dua hal yang sama nanti adik-adik bisa lihat. Nah, terus sama juga dengan SQX-nya. SQX itu juga, jadi kalau UDD, jadi disesuaikan saja ya. Nanti mungkin adik-adik bisa capture ini atau mungkin ya bisa dicatat di tempat kalian masing-masing. Saya rasa tidak perlu dihafal, dilihat saja. Yang penting istilahnya adik-adik tahu penggunaannya seperti apa gitu ya. Nah, ini pun juga kalau misal ada 1 dikurang peluangnya, sebenarnya ya menerapkan yang sebelumnya ya, hanya menyederhanakan saja bentuknya. Ini pun juga. Nah ini yang penting mungkin laju kematiannya. Jadi ketika laju kematian di waktu X plus S berarti QX dibagi 1 min S kali QX. Terus dan seterusnya mu-nya berarti min ln PX. Nah itu nanti adik-adik bisa gunakan ini semua ya dalam menentukan nilai peluang-peluangnya dalam konsep interpolasi yang ditanyakan. Sebenarnya bisa dicari, tapi mungkin nanti bisa adik-adik cek di harusnya sih dulu waktu pengantar matematika aktuaria awal mungkin pernah disampaikan beberapa, tapi tidak semuanya. Nah ini kalau yang ini cukup lengkap memang ya. Jadi bagaimana kenapa tiba-tiba dapat ini semua misal ini sebenarnya bisa diturunkan satu sama lain deh, tapi ya itu mungkin karena untuk mempercepat ini ya pembelajaran jadi istilahnya nanti mungkin untuk secara mandiri adik-adik bisa cek kenapa kok bisa seperti ini. Bisa sebenarnya kita turunkan gitu dengan ya definisi yang ada gitu. Kalau memang mungkin kita berangkat dari SPX-nya
terus kita sambungkan dengan laju kematiannya seperti apa. Nah itu bisa jadi nanti munculnya tetap sama, hal yang sama gitu. Jadi hanya penurunan dari rumus yang sebelumnya. Sebenarnya seperti itu. Terus ini pun juga SPX dikali mu XT, mu X plus S. Nah ini kan dapat QX ya. Kita gunakan dari sebelumnya toh ini dikali yang bawah ini kan tinggal dikalikan. Berarti kan tinggal coret-coret langsung dapat QX. Nah itu sebenarnya adik-adik mungkin hanya tahu 1-2 rumusan saja nggak apa-apa. Nanti yang lain bisa bisa dapat juga gitu sebenarnya ya. Terus yang ini L besar X itu kalau untuk linear atau UDD itu LX dikurang setengah DX atau ya ini ya mengikuti saja. Dan MX tadi mediannya ya. Jadi QX dibagi 1 min setengah QX karena ini tadi juga definisi apa tuh tadi yang setengah QX. Kalau median itu kan berarti dia pasti ada di ini ya di tengah-tengah, maksudnya 50% gitu kan ini peluangnya, makanya ada komponen setengah di sini. Jadi nanti kita lihat seperti apa pengeterapannya. Lalu di sini untuk constant force untuk mx itu sama dengan mu, lalu untuk Balducci ya adik-adik bisa cek di tabel ini. Saya rasa ini tabel sangat powerful sekali. Jadi tergantung nanti yang ditanyakan apa, tinggal kalian rujuk. Sebenarnya kan seperti itu ya. Nah, ini contoh coba kerjakan coba. Di sini ada live tabel, diketahuinya LX dan LX plus 1. LX-nya 900, LX plus 1-nya 800. Lalu adik-adik diminta untuk menghitung MX berdasarkan asumsi UDD, Uniform Distribution of Debt. Uniform Distribution of Debt. Berarti yang mana yang digunakan? Ini ya. Cocok ya? Ini soal PAI. Berarti kalian harus hafalkan ini ya. Atau diketahui ya di belakang. Saya juga belum cek-cek jujur yang ini soal-soal tahun lalu. Maksudnya pengajaran yang lalu-lalu. Jadi kurang tahu ini soalnya tahun berapa. Tapi silahkan coba dikerjakan. Coba ya dikerjakan dulu ya. Saya mute dulu. Ibu bisa minta tolong ke slide sebelumnya. Oke, makasih Bu. Bukan 0,117, Bu. Berapa? Berapa, Dek? Bu. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, nanti F. 0,117. 0,117. Oke, betul. Ya. Semuanya cocok ya. Terus sekarang coba yang ini. Constant force dan juga Balducci. MX-nya mu. Mu-nya constant force gimana? Nah, itu perlu dicek juga ya. Mu-nya constant force. Perlu apa tuh? Ini nih. Sorry.
Nah ini, adik-adik bisa gunakan ini. Kekecilin. Saya geser ya. Jadi ini penting ya. Jadi untuk asumsi apa memang perlu. Nah, silahkan. Yang mana? A, B, C, D, E. Belas yang B, Bu. Oke. Ini yang B cocok. Terus yang 16. Pakai kalkulator Excel terserah, bisa semua. A, Ibu. Semuanya gimana, sepakat? Sepakat. Oke, kita cek apakah B dan A. Yang nomor 15 B cocok. Terus yang 16 A. Oke, good. Jadi saya rasa ininya ya kuncinya ya tinggal sebenarnya ini ya. Lihat tabelnya saja gitu karena sudah ada tabelnya. Tapi memang ya itu tadi sebenarnya lebih jauh adik-adik sebenarnya bagaimana sih dapat ini semua gitu. Sebenarnya itu yang lebih penting ya. Tapi ya itu tadi asumsi-asumsi ini sebenarnya ya asumsi kuncinya ada yang di awal ini. Yang lain sebenarnya tinggal mengikuti ya yang di bawah ini sebenarnya gitu. Jadi tinggal adik-adik ya bagaimana apa istilahnya menurunkannya. Nanti kita lihat. Latihan, Mbak. Silahkan dihitung juga. Yang ini, latihan ini ya. Dikerjakan juga A, B, C. Jadi di sini ada informasi X dan PX. Langsung berapa, terus berapakah nilai SX untuk 0, 1, 2, 3, 4, 5, lalu dengan radix atau kohortnya 10.000 di awal, buat tabel kehidupan si dengan ya X-nya, ada LX, ada DX itu seperti apa, lalu berapakah si omeganya juga, terus coba buktikan apakah si sigma X-nya 0 sampai omega min 1 dx itu sama dengan L0-nya atau si kohort tadi. Istilahnya orang yang baru lahir itu kan ya, kalau L0 itu kan sebenarnya menggambarkan keadaan awalnya tuh berapa sih populasi yang kita asumsikan di awal gitu, yang istilahnya orang yang ada di awal pengamatan tabel mortalita ini. Jadi nggak mungkin ada penambahan orang kan gitu. Karena ya dalam tabel mortalitas itu kecenderungannya akan monoton turun gitu. Kenapa ya? Karena tidak ada asumsi pertambahan orang di tengah-tengah waktu. Tapi kan pada kenyataannya mungkin bisa ya. Jadi misal di tahun ini ada lahir 10.000, tapi kan bisa jadi juga di tahun depan ada yang lahir juga dengan usia 0 juga tambahan gitu. Tapi kalau tabel mortalitas kan biasanya memang kecenderungannya turun terus menerus toh. Nah itu ya karena ada asumsi memang tidak ada penambahan orangnya. Jadi hanya di awal saja tuh. Oke, dicoba dulu ya. Apakah dimengerti? Silakan. Perlu berapa menit? Mungkin 5 menit, 10 menit, 5 menit ya.
Saya izin ganti layar dulu ya, sebentar. Sudah dicatat soalnya? Sudah, Bu. Oke, sebentar ya. Oke, saya ingin menunjukkan ke adik-adik referensi yang tadi, asumsi fraksional ya, atau usia pecahan di Bowers. Jadi di sini, apakah sudah kelihatan? Di halaman berapa tuh? 74 ya. Adik-adik nanti bisa cek section 3.6. Jadi kalau tadi adik-adik mau cari sumbernya di mana, Bu? Ini salah satunya gitu. Jadi ada interpolasi linear, asumsinya seperti ini. Jadi sebenarnya bisa berangkat dari ini sebenarnya, Dek. Sx plus T itu sama dengan 1 min T kali Sx ditambah T dikali Sx plus 1. Jadi ini asumsi distribusi seragam. Lalu TPX itu fungsi linear ya, karena bentuknya seperti ini ya. Terus eksponensial, nah ini yang penting adalah asumsi log X S plus log S X plus T itu sama aja 1 min T kali log Sx ditambah T dikali log Sx plus 1. Terus yaitu TPX eksponensial. Kalau harmonik atau hiperbolik atau Balducci, jadi bisa disebut menjadi 3 hal ya, interpolasi harmonik, interpolasi atau asumsi hiperbolik, atau asumsi Balducci gitu. Itu adalah 1 dibagi Sx plus T sama dengan 1 min T per Sx ditambah T dibagi Sx plus 1. Nah ini nanti TPX-nya juga berupa kurva hiperbolik gitu. Terus di sini saya ingin tunjukkan, nah ini berarti kalau misal tadi kita cari misal siapa tadi? Siapa yang pertama tadi ya? TQX tadi linear ya kalau nggak salah. Coba tadi TQX saya lupa. T dikali QX, T dikali QX ya linear ya, udah deh. Nah ini di sini adik-adik berarti kan yang pakai istilahnya asumsi yang kita punya tadi gitu. Jadi yang di sini awalannya yang ini, pokoknya yang penting sebenarnya yang ini nih. Asumsi awalnya, dan yang lain itu yang menurun dari situ gitu. Makanya ini contoh TQX kan ya Sx dikurang Sx plus T dibagi dengan Sx. Nah, kebetulan si Sx plus T-nya siapa? Si UDD, Uniform Distribution of that itu tadi definisinya apa ya di sini toh? 1 min T Sx ditambah T X plus 1 gitu. Ya kita substitusi ke sini. Ternyata bisa kita sederhanakan menjadi ini. Oh, ternyata di sini ya bentuknya T dikali QX gitu. Jadi QX-nya apa ya? QX-nya seperti definisi sebelumnya kan ya. QX, kalau QX kan berarti T-nya sama dengan 1. Berarti di sini ya bentuknya seperti yang kita biasa kenal gitu. Jadi kalau untuk asumsi ODD ya sudah berarti untuk TQX itu sama aja T dikali QX.
Karena kenapa? Tadi untuk X plus T disubstitusi menjadi yang ini, yang apa, berupa distribusi seragam tadi, linear ya, 1 min T kali SX ditambah T kali SX plus 1. Nah itu nanti adik-adik bisa turunkan untuk yang lain, jadi sama saja sebenarnya gitu. Kalau misal mu xt, x plus t berarti kan turunan dari s aksen, turunan pertama dari sx plus t-nya si udd tadi. Berarti ini adik-adik nanti turunkan 1 kali dulu terhadap si siapa berarti? Terhadap si x ya, nanti diturunkan dulu. Terus ya sudah, kita nanti tinggal rasiokan, dapatlah nanti ya rumusan yang mungkin sudah menjadi ringkasan ya. Tapi kalau sekali lagi kalau mau dicari satu-satu tuh sebenarnya bisa sekali mungkin. Tapi ya itu tadi patokannya yang mana? Yang ini sebenarnya. Yang ini ya, yang saya biru-biru ini ya. Asumsi SX plus T-nya beda-beda. Karena itu tadi TPX-nya dianggap linear, dianggap eksponensial atau hiperbolik gitu. Oke, karena kan ya kita namanya juga interpolasi ya. Interpolasi kan berarti ya mencari di dalam 2 data gitu. Jadi mencari data di dalam 2 data yang diketahui, misal kayak gitu. Jadi mencari gambarannya di tengah-tengah itu seperti apa di antara 2 poin data. Kalau ekstrapolasi kan di luarnya. Jadi ya seperti itu. Apakah jelas? Nanti bisa dibaca-baca di sini ya untuk tambahannya adik-adik. Oke, terus yang ini bagaimana? Apakah sudah dapat? Layarku kelihatan kan? Ya, kelihatan ya. Gimana ini? Untuk what are the corresponding value of Sx x0 1 2 3 4 5. S0 berapa S0? 1, Bu. 1, betul. Terus S1 0,9. 0,9. Kalau S2 0,72. 0,72. Dari mana itu? 0,9 dikali 0,8, Bu. Oke, betul. Terus yang ini S3 0,432. Oke. Wah, berarti mengalihkan yang sebelum-sebelumnya ya, ya kan? Iya, Bu. Dan seterusnya sampai S5. Berapa itu S5? 0. 0. Cocok. Oke, good. Terus yang B. Yang B gimana? Karena saya tidak bisa menulis, jadi ini ya. Bagaimana kira-kira? L0-nya berarti berapa? LD0. L0-nya 10.000, Bu. Bu. Terus oke, terus D0-nya? D0-nya 1.000. 1.000 dari mana? 10.000 kurang 1.000, Bu. 10.000 kurang 900. 900. Ini karena berdasar ini ya, mengikuti Iya, Bu. ini juga tuh. Jadi Iya, Bu. mungkin bisa cari L-nya dulu. Istilahnya L di tiap-tiap X-nya berapa dulu berdasarkan fungsi ini, survival ini, terus baru kita dapat yang D-nya, gitu kan bisa seperti itu juga. Terus omeganya berapa omega? 6. Omeganya berapa? 6? 6? 4 Ibu bukan? 5. 5 ya. Kemarin kalau ada ingat omega itu yang menyebabkan apa? Atau bagaimana? Coba di slide selanjutnya sebenarnya ada ya. Jadi coba kita lihat masing-masing. Jadi di sini untuk SX-nya 0125, nah ini sama. Tadi seperti yang disebutkan oleh teman kalian ya. Jadi nilainya per masing-masing ya kita bisa lihat dengan mengalihkan apa peluang-peluang yang ada di titik-titik tersebut gitu. Terus yang tadi yang kedua untuk LX, nah ini kan sebenarnya bisa berawal dari yang survival yang sebelumnya yang kita dapatkan gitu. Jadi LX L0-nya 10.000 berarti
L1-nya ya 9.000 karena berdasar ini toh survive-nya orangnya itu. Terus untuk yang 2 7.200, 4.300, 1.200 dan yang terakhir adalah 0. Terus DX-nya, DX kan berarti LX plus 1 LX dikurang LX plus 1 gitu kan. Jadinya ini 1.000, 1.800, 2.800 dan seterusnya sampai 0. Oke, jelas ya. Nah, terus omega itu sebenarnya ya di saat tidak ada orangnya ini. Berarti berapa ini? Ya 5 gitu ya. Jadi di situ. Terus nah ini ketika si peluangnya 0 gitu ya, si SX-nya. Terus di sini buktikan bahwa sigma dari X sama dengan 0 itu sama dengan omega min 1. Berarti tinggal kita jumlahkan itu semua. D0, D1, D2, D3 sampai D4. Hasilnya 10.000, yaitu terbukti bahwa, nah ini tinggal saya rasa ini berdasar data bisa ya, adik-adik bisa buktikan. Oke, apakah jelas ini latihan? Ini sebenarnya juga mengingat-ingat lagi ya, malah belum ada mungkin latihan yang terkait yang asumsi pecahan tapi yang lebih banyak gitu. Nanti ada sih di case study 2 ya, nanti kita lihat. Oke, bisa mengerti ini. Oke, nah ini saya lanjutkan untuk tugas adik-adik di case study 2. Jadi di mata kuliah ini pun di survival ada case study 2 atau tugas ya saya bilang. Tapi ini tugas kelompok karena adik-adik sudah pernah dibagi dalam kelompok-kelompok kecil ya kalau nggak salah untuk kelas A ataupun kelas B yang kelompok distribusi, infografis distribusi itu. Jadi mohon ingat-ingat kembali kelompoknya. Untuk deadline pengumpulannya Jumat 11 April 2025, jadi pekan ke-8 di hari Jumat malam ya. Ini pukul 23.59. Terus apa saja tugasnya? Nah, yang pertama ada soal. Jadi di sini ini sama untuk semua kelompok ya. Jadi tapi dikerjakannya sekali lagi bukan individu tapi kelompok. Diketahui data survival ada grup 1, grup 2, plus itu menandakan data tersensor kanan, lalu adik-adik diminta untuk cari fungsi survival dengan Kaplan-Meier dan juga Nelson-Allen untuk masing-masing grup. Saya harapkan selain nilainya mungkin bisa divisualkan juga ya, ada grafiknya juga seperti apa. Terus yang kedua, di sini ada studi tentang mortalitas akibat penyakit kronis di suatu klinik. Jadi ada grup yang punya riwayat penyakit kronik gitu dan itu grup 2 dan grup 1 itu yang tidak punya riwayat penyakit kronik. Lalu ada datanya sebagai berikut. Semuanya 25 total gitu, tapi ada yang tersensor yang grup 1, yang grup 2 tidak ada yang tersensor gitu ya. Nanti ada lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3. Ini koma ya. Jadi gini, 25 data kan. Maksudnya ini 5,8, 2,9, 8,4 gitu. Ya. Ini ada spasinya soalnya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Kalau yang ini berarti 12,3 plus itu satu data. Kalau yang grup 2 5,8 itu ya satu data gitu ya, bukan 2 data gitu. Paham maksudnya? Paham, Ibu. Oke, terus di sini adik-adik diminta untuk cari estimasi fungsi survival menggunakan Kaplan-Meier dan juga gambar estimasi fungsinya. Sebenarnya di sini adik-adik boleh pakai Excel, boleh sekali ya. Kalau mau digambar dengan baik boleh, tapi kalau mau manual pun juga enggak masalah gitu ya. Kalau mau manual pakai tangan itu enggak masalah juga. Terus uji juga kedua grup ini apakah berbeda atau sama dengan menggunakan log rank test alfanya 0,025 seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan. Oke, apakah jelas ini soal? Maaf Bu, bagaimana tadi yang koma-koma itu? Koma-koma ini kan N-nya kita kan berpatokan sama yang di kolom ini judul kolomnya ya. N itu 25 nih, N25. Berarti data di dalam sini itu ada 25. Makanya datanya tidak bulat ini. 12,3, 5,4, 8,2 dan seterusnya. Jadi
ini koma itu menandakan desimalnya sama separasi antar datanya. Jadi 12,3 plus itu data pertama, 5,4 data kedua, data ketiga 8,2 dan seterusnya. Makanya pokoknya jumlah datanya 25. Gitu. Apakah jelas? Oh ya, jelas Bu. Yang ini pun juga, ini 5,8, 2,9, data ketiga 8,4 dan seterusnya sampai 3,9. Kalau misal kita anggap koma di sini adalah separasi jumlah datanya, lebih dari 25 pasti. Ya, jadi dilihat-lihat saja. Nanti mohon ditulis ulang ini. Jadi kalau misal adik-adik mungkin ada salah typo, saya berpatokan dengan apa yang adik-adik tuliskan di pengerjaannya ya. Tapi saya harapkan tidak typo ya. Semoga paham semua maksud saya. Oke, terus next satu lagi terkait yang tadi, yang tabel mortalita. Jadi di sini ada info cuplikan dari tabel kehidupan, hanya beberapa saja gitu ya. Untuk L50, L75, L75, L74, L75, dan L76. Lalu adik-adik diminta untuk cari median dari future lifetime atau ya itu TX ya, X-nya untuk seorang berusia 50 itu berapa si mediannya, MX, M50 berarti ya. M50, asumsinya uniform atau UDD atau linear, dan juga yang kedua constant force atau eksponensial tadi. Itu tanpa yang hiperbolik ya berarti. Jadi hanya dua saja. Bagaimana kira-kira menentukan MX atau mediannya dari usia X-nya adalah 50 gitu. Oke, apakah bisa dimengerti? Ini 3 saja ya, karena sudah thank you. Mau tambah? Kayaknya cukup gitu ya. Jadi ada 3 soal dan adik-adik terserah mau kerja yang gimana karena saya rasa orangnya banyak ya. Bisa adik-adik kerjakan bersama atau dibagi-bagi, monggo. Yang penting nanti di submit di masing-masing akun gitu ya. Jadi sudah saya buat tempatnya di Sikola. Jadi adik-adik bisa cek deadline-nya sama seperti yang saya sampaikan di PPT. Jadi pukul 23.59 ya. 11 April 2025 pukul 23.59. Tugas kelompok tapi disubmit secara individu. Jangan sampai keliru. Gitu sih. Bagus sekali rima saya ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ibu, Coba. kalau semisal pengerjaannya dikerja pakai tangan itu nggak apa-apa kan Ibu? Boleh, silakan. Yang penting jelas ya, Dek ya. Maksudnya ditulisnya dengan baik, rapih. Boleh sekali, nggak masalah. Karena datanya juga sedikit toh, tidak terlalu banyak seperti misal data time series. Jadi boleh adik-adik mungkin hanya pakai kertas nggak apa-apa, tapi karena ini kerja kelompok ya silahkan berdiskusi dengan kelompok ya. Kalau mau dibagi-bagi ya silahkan, tapi saya ingatkan kalau dibagi-bagi ya di-share sama teman-teman sekelompoknya, karena ini nanti juga saya ujikan di UTS gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan resen kalau mau ada yang bertanya. Ya, silakan. Khalil Rafif dulu. Bu, jadi nanti ini ke depannya sudah langsung ujian atau bagaimana, Bu? Oke, jadi untuk kedepannya ini nanti mungkin mungkin sama seperti mata kuliah yang sebelumnya saya bilang ada latihan soal dulu adik-adik. Jadi nanti mungkin ada latihan-latihan soal yang saya kasih ke adik-adik. Mungkin nanti kita bertemu secara daring kah atau bagaimana, nanti saya mungkin umumkan di grup saja ya. Kayaknya mungkin masih daring ya. Nanti kita lihat kalau memang memungkinkan offline ya offline, tapi kalau enggak ya berarti kita daring saja, enggak masalah. Tapi ujiannya di pekan ke-9 adik-adik, di tanggal berapa tuh berarti? 14 ya. Karena tanggal 7 masih libur tuh kalian. Jadi enggak boleh kita masuk toh. Jadi mungkin nanti saya kasih latihan soal saja ya, dikerja di tempat masing-masing. Nah, nanti kalau perlu diskusi ya kita buat Zoom meeting atau ya bikin meeting kayak gini saja gitu. Oke?
nanti ujiannya tanggal 14 saya bilang ya, 14 April. Oke, jelas tidak itu? Khalil jelas, Khalil jelas. Iya Bu, jelas Bu, makasih Bu. Oke, tadi ada lagi yang mau tanya? Rohit kalau enggak salah. Oh, boleh di diambil apanya maksudnya? Kalau 8 plus berarti ada kejadiannya atau tidak? Karena D itu kan tergantung, D itu tadi kan jumlah kejadiannya. Kalau tersensor berarti dia tidak ada toh? Jelas tidak, Dek? Coba saya lihatkan yang tadi ya. Oke, sebentar. Di mana tadi? Coba. Kemarin kayaknya ada yang ini ya, ada satu tabel yang mungkin rancu gitu karena ya itu tadi di waktu menyensor itu sudah ada kejadian atau belum gitu kan kemarin. Terus setelah saya cek di buku itu juga hasilnya seperti itu. Tapi kan aneh juga ya yang terakhir kemarin mungkin yang di slide sebelumnya ya. Tapi coba kalau kita lihat yang ini gitu. Bukan yang 6 MP sama placebo kalau nggak salah yang kemarin. Tapi yang contoh satunya. Iya kan? Nah, kalau yang ini kayaknya kemarin sudah dihitung belum ya? Kalau ini kan 6, kejadiannya 6, kejadiannya 3. Kalau ini kan yang saya gambarkan ini survival-nya. Coba kalau menghitung survival-nya kemarin gimana? Apakah data awalnya sama? Itu, ini. Untuk yang 6 MP berarti kan mulainya dari sini toh? 3. Betul? Berarti fokusnya di sini. Coba saya highlight ya. Ini sampai berapa tuh? 23 ya. Berarti dari sini toh. Sama ini. J1. Kan kemarin mungkin yang dihitung ini toh. Betul, Rohit. 6. Kita fokus yang di sini ya. 6 MP itu dia 3 kejadian. Berarti 1, 2, 3. Cocok ya. Terus yang tersensor dihitung enggak toh? Karena tidak ada kejadian yang terjadi. 16. Jadi enggak dihitung. Bukan 4 tapi 3 gitu. Karena kejadiannya ya hanya 3 ini. Iya kan? Terus 7 kejadiannya 1 gitu. Yang di sini juga enggak ada yang tersensor. 8 tidak ada ya. Datanya pun waktunya. Jadi yang untuk 6 MP tidak ikut. 10 ada kejadiannya tidak? Oh ada. Berarti berapa itu? Berapa kali? 1 saja ya 1 gitu. Kalau 11, 12 ini ada 11 tapi tersensor. Kalau tersensor kan berarti belum ada kejadian. Memungkinkan ada, tersensor kanan kan memungkinkan ada, tapi dalam masa pengamatan kita itu tidak dimasukkan gitu. Jadi ya dia 0. Paham enggak sampai situ? Terus kalau 13, ini 12 0 kenapa? Karena di sini ya enggak ada datanya toh kejadian yang 12, tapi kalau di placebo ada gitu. Makanya diakomodasi T-nya. Jadi sebenarnya T-nya kemarin kan sebenarnya urut aja nggak masalah, tapi kan kalau mau berdasar datanya juga boleh juga gitu. Tapi karena ini ada 2 perawatan, berarti kan kita harus akomodasi
kedua waktu yang ada di 2 perawatan itu gitu. Makanya di sini yang 13 untuk yang 6 MP ada 1 kali, ya sudah kita bilang 1. Tapi 15 0. Kenapa? Karena enggak ada nih data T15. 16 pun 16 ada nih 1. 17 ada di sensor. Kalau di sensor belum ada kejadian kan? Jadi ya sudah 0. Terus 22 ada kejadian, 23 ada kejadian gitu. Jadi disesuaikan ya di sini. Kemarin kayaknya rancunya karena kalimatnya itu deh. Jadi tersensornya tuh sudah ada kejadian atau belum. Kalau pas sudah ada kejadian tersensor, nah itu kita bisa asumsikan yang tersensor itu juga ada kejadiannya. Yang jelas kuncinya D1 D2 itu kejadiannya sudah terjadi atau belum, atau istilahnya kalau di sini dia itu kambuhnya pas di waktu itu atau tidak gitu. Ya, kalau misal belum, kalau datanya ada plus seperti ini ya berarti belum kejadian itu. Kalau tidak dari data mentah ya, tapi kalau dari data mentah kan bisa kita konversi dulu. Nah, pengkonversiannya itu kan berarti mungkin ada asumsi-asumsi yang harus kita pertimbangkan juga gitu. Oke, terus kalau yang placebo, saya kira tidak ada sensor data di sini, jadinya ya langsung sesuaikan dengan jumlah data yang ada gitu. Ya misal kalau dia T-nya 1 ya ada 2, kalau T-nya 23 ya ada 1 gitu. Terus ininya juga untuk Y-nya, nah ini mungkin Y-nya ya. Y-nya itu kan sebenarnya jumlah datanya keseluruhan toh awalannya gitu, 21 orang. Tapi karena tadi ada kondisi di mana dia kejadian dan tersensor, berarti pengurangnya itu ya harus dikurangin juga si tersensornya tadi. Gak mungkin istilahnya dia akan tetap ada kan si nilai itu gitu. Jadinya di sini kenapa dari 21 ke 17? Ya karena sudah terjadi 3 pasien yang kambuh, terus sama yang 1 disensor. Entah itu disensornya kenapa, mungkin tiba-tiba pindah rumah sakit atau apakah, jadi tidak bisa diamati lagi. Itu kan bisa jadi tuh. Jadi istilahnya ya dia tersensor gitu. Makanya ya istilahnya orang yang masih bisa kita lihat ya tinggal 17 orang gitu untuk pengamatan selanjutnya. Apakah bisa dipahami? Terus kalau 17 kurang 1 untuk time ke-8 ya 16 karena itu tadi sudah ada kejadian di T sama dengan 7 1 orang gitu. Ya sudah berarti tinggal 16. Terus coba yang 10 ada sensor enggak? Ada kan? Ada 1 yang tersensor, ada yang kejadian. Berarti kan kurang 2 gitu. Dari yang sini. Kalau di sini ke sini dari 16 ke 15 kenapa ini? Karena di sini ya ada yang kejadian toh jadi 15. Terus coba kalau yang di sini gimana tuh? Salah nggak nih aku ya? Dari 15 coba ada ke sensor ya kayaknya ya. 10 oh 9 sorry deh. Ini kenapa turun? Dari 8 ke 10 kenapa jadi 15 kenapa ini? Ada yang tahu? Dari 16 ke 15 kenapa ini? Alasannya bukan karena ini, bukan karena kejadian di 10, tapi karena apa? Karena ada yang tersensor di time ke 9. Jadi dia out dari pengamatan. Iya toh? Jadi betul ya? Berarti kalau semisal itu keluar, 9-nya keluar, 9 keluar tetap dikasih keluarkan. Kenapa yang Ya. 6-nya dikasih keluarkan juga, Ibu? 6-nya juga keluar tadi. Di sini tuh 17. Oh, sekali ya. Oh iya. Iya kan? 3 kejadian, 1 tersensor. Jadi kan 4. 21 kurang 4, 17. Oh iya, Ibu. Maaf, Ibu. Iya ya, cocok ya. Berarti kalau yang tadi 15 dikurang yang tersensor 1 nih 10. Berarti kan kurang 1 14. Tapi yang kejadian juga di waktu ke-10 1 juga. Berarti 13 gitu kan. Terus next-nya kenapa ini jadi 12? Karena ada yang tersensor di mana tuh? Kalau ini apa ini? Yang ke sini ya.
13 ke 11 ding, sorry ya, 11 ya. Ini kan jumlahnya ya. Karena ini mirip-mirip angkanya jadi kayak ini ya, Dek. Ini maksudnya 11 plus ya. Di sini di waktu ke-11 tuh ada yang disensor, berarti kan keluar lagi tuh. Jadi kurang 1 tinggal 12. Ya toh? Terus ini tetap 12 karena tidak ada data 13 tersensor, enggak ada. Istilahnya mengikuti time frame yang ada sih, Dek, ini. Jadi mohon diamati per masing-masing kalian ya. Oke, apakah bisa dipahami nih? Rohit, semoga nanti paham tidak Rohit? Oke, jadi nanti mungkin diperbaiki dulu ya sesuai dengan yang ini, dicek dulu. Oh, apakah nanti menghasilkan yang ini? Kalau ini kan berarti mengakomodasi memang. Ini penggambarannya ya hitungan survivalnya bukan DI, bukan YI-nya, tapi survivalnya kemarin kan DI-nya kejadiannya dibagi dengan yang keseluruhannya gitu ya. Nanti mohon dicek dan mohon gambarkan juga kalau ada tersensor berarti ada garis di situ toh 6, 9 dan seterusnya. Oke, apakah jelas? Ada pertanyaan lagi, Dek? Nanti kalau ada kesulitan atau pertanyaan silakan disampaikan saja di grup atau ya di perkuliahan lain juga boleh, silakan ya. Nanti silakan disampaikan, tapi diskusikan dulu dalam kelompok kalian karena ini diskusi kelompok toh, jadi saya harapkan di tiap-tiap mahasiswa dalam kelompok itu bisa bertukar ilmu gitu ya, pengetahuan. Kalau ada yang belum jelas mohon ditanyakan gitu ya, Dek. Ada yang belum jelas lagi silakan raise hand. Kalau sudah silakan kasih love, tap layar. Oke, sip. Oke, terima kasih ya. Mungkin lama-lama saya live TikTok saja ya biar dapat ini gift-gift gitu kah. Oke lah. Oke, terima kasih ya adik-adik sekalian. Nanti kalau tidak salah sudah saya share di Sikola ininya apa namanya PPT-nya, tapi coba nanti saya cek dulu. Kalau belum, Ada ya Ibu. berarti belum ada ya. Berarti setelah ini saya share biar adik-adik bisa lihat gitu dan bisa mulai kerjakan soal-soalnya dalam kelompok masing-masing ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya adik-adik. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ini Fauzan kenapa angkat tangan? Belum absen kah, Dek? Iya, Bu. Terlambat, kenapa? Bu. Kenapa terlambat, Fauzan? Saya kira jam 1 mulai, Bu. Ternyata 45. Iya, 12.45 ya. Harusnya malah 12.30. Tapi tidak apa-apa. Ya, nanti saya ubah Fauzan. Nanti bisa dicek. Ada lagi? Saya juga, Bu. Alif. Oh, Alif kenapa terlambat? Anda tadi meet-nya agak bersalah, Bu. Oke deh. Makanya tadi tuh pakai akun sebelah. Oke deh. Oke deh. Ada lagi selain Alif dan Fauzan? Siapa ini? Suaranya tidak terdengar. Angkat tangan coba. Oh, Zainal. Kenapa Zainal baru bergabung?